Halo, selamat datang di video tutorial. Jadi pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat poster dan juga template desain yang bisa digunain untuk promosi di media sosial. Dan ini adalah contoh pertama yaitu poster. Kemudian yang kedua ini adalah template desain yang setelah diedit. Oke, jadi kita buka aja Corel karena biasa aplikasi yang saya gunain untuk buat poster adalah Corel. Kemudian bikin new dokumen di sini, ya tinggal kita pilih format kertasnya apa sesuai kemauan kita. Dan pada kesempatan ini saya memanfaatkan template yang sudah ada di internet. Kita ketikkan aja keyword yang sesuai kita inginkan, kemudian kita download. Di sini gratis, kita bisa download sesuai kebutuhan. Kemudian file yang di download berbentuk RAR kita ekstrak. Nah di sini kita buka saja langsung yang dua file ini, kemudian kita drag ke Corelnya dan hasilnya seperti ini. Nah di sini kita bisa ubah sesuai keinginan kita, caranya di ungroup. Nah kita hilangkan beberapa file yang atau beberapa fitur yang tidak bisa, yang kita nggak gunain. Nah setelah dirasa cukup kita kemudian drag kembali, kemudian di group supaya file yang ini tidak berubah-ubah karena ini adalah bentukannya vektor, jadi kita harus satukan lagi. Dan kemudian buka materi atau kumpulan konten yang saya buat. Nah di sini kita ketik saja nama judulnya, posternya apa, seperti itu. Kemudian diubah formatnya, kemudian kita download lagi, kita copy lagi tulisan-tulisan yang telah saya buat. Nah caranya gampang banget di sini. Kemudian ya kita rapikan dengan fitur yang telah ada. Kemudian kita buat paragraf baru lagi untuk membuat beberapa objek wisata yang ada di desa Sawahan. Kita copy aja dari Excel, copy semuanya, di copy dan diatur ukurannya. Nah untuk kalau bisa ukurannya itu harus semuanya sama seperti itu. Oke. Dan ketika sudah disamakan, kita atur ukurannya berapa sesuai kebutuhan. Kita buat seperti ini menggunakan rectangle ya. Jadi rectangle ini kita sesuaikan dengan huruf yang telah kita buat, kalimat yang kita buat. Terus kita beri nama, beri warna juga, kasih warna sesuai kebutuhan, ada di sebelah kanan seperti itu. Nah kalau misalnya dirasa ini warnanya kurang sesuai dengan background yang kita pilih, kita bisa merubahnya. Kemudian kita taruh apakah udah sesuai atau enggak. Kalau belum, kita dipaskan lagi, diklik atas bawah supaya sesuai dengan hurufnya seperti itu. Dan cara ini adalah cara yang paling sederhana untuk menaruh tulisan atau konten yang telah kita buat seperti itu. Untuk membuat gambar atau memindahkan atau menggabungkannya, kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian kita bisa diatur sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Dan kita layout aja, kita taruh beberapa gambar yang terus kemudian kita sesuaikan seperti itu, dan taruh di dalam poster. Dan saya ingatkan lagi, pastikan poster yang atau halaman background utamanya itu kita harus digrupkan terlebih dahulu supaya gambar kesatuan vektornya itu tidak mencar. Beberapa gambar yang perlu dimasukin karena ini juga jadi informasi dari poster tersebut. Ya, selanjutnya itu kita mendownload lagi beberapa file yang kita butuhin. Ya, 4 kotakan ini saya download dari website yang sama sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita naruh gambar yang dengan cara yang sama, yaitu mendrag atau di copy di dalam Corel. Itu sama aja. Kemudian kita taruh gambar-gambar yang kita perlukan, kemudian kita atur. Untuk mengatur ini kita bisa pakai shift pada gambar, kemudian shift lagi pada gambar kecil, supaya kalau tekan tombol C untuk berada di tengah,
L untuk berada di kiri, dan juga tombol R untuk berada di kanan. Itu nanti bisa menyesuaikan gambar yang supaya gambar tersebut benar-benar simetris, ada di tengah, kanan atau kiri. Kemudian kita taruh gambarnya, dan ketika sudah ya kita di drag lagi, kemudian grup. Nah, grup ini mengatur gambar supaya tidak berubah seperti itu, jadi satu kesatuan. Kemudian kita taruh aja di poster utama kita taruh, kita layout sedemikian rupa, kita rapikan, sesuaikan. Oh ya, ini ada kesalahan, jadi saya memasukkan gambar yang salah, harusnya saya memasukkan gambar yang homestay. Kita masukkan aja, kita atur ukurannya, kemudian ini derajat supaya kemiringan gambar atau kelurusan gambar kita bisa atur lagi, dan kita atur. Untuk mengatur seperti ini kita bisa tekan shift lalu tarik tombol ujungnya seperti itu, supaya gambar yang itu kita bisa nariknya ukurannya sama, tidak berubah. Taruh di layout. Kemudian untuk menambahkan informasi lebih lanjut lagi, kita bisa nambah tulisan di teks, tulisannya apapun. Jangan lupa pada saat menambahkan tulisan ini kita fontnya samakan dengan font tulisan yang sebelumnya. Caranya ya di atas ini kita klik, kita Times New Roman, kemudian jika perlu ukurannya dirubah, terus kita tambahkan kotakan ini, karena kalau misalnya kita naruh gambar langsung di posternya mungkin tulisannya nggak bakal kelihatan. Nah, kita taruh aja kotakan seperti ini di rectangle, karena nggak kelihatan kita order back to page. Nah, supaya tulisannya bisa kelihatan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau transparansi ada di fitur di sebelah kiri, situ ada transparansi, kita masukkan aja nanti bentuk seperti ini. Ya, diatur aja, kemudian di drag lagi di grup supaya gambar dan tulisannya tidak berubah seperti itu. Dan ini saya rasa sudah jadi. Kemudian perlu tambahkan lagi yaitu ini gambar ini. Nah, menambahkan gambar dari luar Corel ya kita bisa atur ukuran besar kecilnya langsung seperti ini. Kemudian kita shift gambar kita yang pesona Indonesia, kita dengan logo supaya sejajar. Kemudian kita drag, kemudian kita save dan ekspor. Nah, untuk ketika pilihan ekspor ini banyak sekali ya teman-teman buat order yang kita pengen simpan. Jangan lupa kita hide. Nah, dan ini hasilnya. Dan penyimpanan tadi kalau bisa high quality supaya gambarnya lebih bagus lagi seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat vintage. Vintage-nya kita download saja di website yang sama. Nah, ini ada 2 file yang kita sudah ekstrak. Kita masukkan aja salah satunya, kemudian di OK langsung aja. Nah, seperti biasa kita ungroup ya semuanya. Beberapa filter yang kita nggak perlukan kita ungroup aja semuanya, kita hilangkan. Nah, supaya cepat hilangkannya seperti ini, kita drag kemudian kita delete seperti itu. Kemudian kita di group, kalau misalnya dirasa itu item yang perlu, kita hilangkan aja bagian ini supaya karena kita ngambil satu. Dan kemudian kita group, kemudian kita ada daun-daun ini kita pisahkan terlebih dahulu, karena daun ini yang menjadi ornamen dalam penaruhan foto. Kita drag, kemudian kita group, drag, group, dan kita pindahkan. Kemudian kita naruh informasi beberapa kalau misalnya dirasa itu sangat perlu informasi. Kemudian kita masukkan beberapa logo yang telah saya buat. Nah, kita taruh aja dulu seperti ini ya. Kita rapikan. Nah, ini adalah template yang bakal kita gunain untuk menaruh foto. Nah, kita bersihkan dulu, kita daunnya bisa pisahkan terlebih dahulu, terus yang gambar utamanya kita group yang warna-warni itu. Kemudian kita edit beberapa informasi yang kalau misalkan itu memang perlu dimasukkan. Ini adalah contoh, jadi mungkin ini yang perlu dimasukkan seperti itu. Kita atur, kemudian kita taruh, kita layout, dan kita naruh. Oke, nah kalau misalnya ini udah jadi, kita bisa menaruh gambarnya juga di samping, karena gambar ini bakal menyesuaikan seperti itu logonya. Nah, tadi yang daun-daun kita pisahkan, sebelum dimasukkan lagi kita drag dulu gambar utamanya. Nah, kemudian baru masukkan daunnya. Kemudian kalau misalnya kita order, nah kita pengen masukin gambar yang ini nih, nah, kita masukin aja, kita zoom out. Nah,
Kemudian ketika kalau misalkan daunnya nggak kelihatan, kita order lagi. Nah, seperti itu. Pakainya order yang pertama ya, supaya gambar itu bisa ada di depan. Kemudian kita kalau udah cukup, kita ekspor aja. Nah, seperti biasa untuk ekspor kita beri nama sesuai apa yang kita inginkan. Nama filenya apa, kemudian kita formatnya seperti apa, di situ ada semua. Nah, dan kita ekspor. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi segitu aja video tutorialnya. Kalau memang masih banyak kekurangan, saya juga mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang ingin tanya, silakan bertanya aja. Insya Allah kalau misalkan saya bisa menjawab, saya juga akan jawab, karena saya juga sama-sama belajar. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.